megang. Jadi megangnya itu berhadapan, tapi begini ya. Jadi ntar kalau ini nih, jadi lu jangan begini. Kalau begini ntar jangkungnya marah, nyolok gitu. Aduh. Jadi megangnya begini. Coba lu pegang berdua. Jadi pegang. Enggak, ini begini. Jadi lu pegang gini dan senjata juga, jadi begini. Iya. Tuh, enteng. Dua. Hah? Tangannya dua. Enteng tuh, tuh enteng tuh. Langsung dibacain itu jalangkung. Ya kan, langsung tuh. Baca mantranya. Ya kan, baca mantranya. Jadi berkali-kali ya, baca mantranya itu berkali-kali sampai tuh, pengennya ke gua bos. Guys, malam ini kayaknya sepi banget dah. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Jelangkung, scene 2, roll 2 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Bincang Horor. Wow. Coba tolong digedein dikit aja. Apanya? Suara gua. Oh ya. Saya cukup ya. Udah. Ah, ini dia. Ya. Episode kali ini spesial nih, Bang. Ketelor. Pasti Anda tunggu-tunggu. Bisa tag team nggak tag team? Nah, ini dia kita podcastnya sengaja tengah malam. Sobat Window, permainannya nih begini. Ya, sebenarnya ini lemes gua, dengkul gua udah lemes gua. Permainan tradisional. Iya. Dan dari dulu kala dari daerah Jawa sih kebanyakan ya, tapi ada juga daerah Minang seperti itu. Pokoknya berbagai daerah lah ada. Ya, ini coba nih kita bahas permainan tradisional. Nah, ini dia. Ngerokok dulu. Dengkul gua udah lemes banget begini udah. Permainan tradisional. Nah, kita nggak main sungguh-sungguh ya. Ini cuman mungkin kita bikin dadakan. Ini rambutnya terbalik gitu. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini Siapa, Bang? permainan Jalangkung. Jelangkung. Ini Iya, Jai Langkung. Sebenarnya dari batok kelapa. Mana? Sebenarnya kepalanya ini kalau yang asli itu dari batok kelapa. Iya. Dari ini batok kelapa. Karena dadakan. Nah, ini dari apa itu? Mangkok gua kayaknya. Nah, kita taruh sini aja dulu ya. Yang sana yuk datang boleh Jalangkung. Geser dikit sana, sini. Nah, ini permainan tradisional sebenarnya. Asalnya ini dari Tiongkok, Bang. Namanya apa kalau di Tiongkok? Dari Tiongkok ini Cai Langkung. Cai Langkung. Oh, Cai Langkung. Oh, geser sendiri. Kagak, gua goyang-goyang, Pak, dia geser. Oh iya. Cai Lancung, bukan. Cai Langkung. Tadi lu bilang Cai Langkung. Cai Langkung. Jadi C-A-Y Langkung. Cai Langkung. Jadi ini dari Tionghoa, itu dari zaman dulu. Sebenarnya permainan tradisional remaja di Tiongkok pas saat festival rembulan di daerah Tiongkok. Festival rembulan. Ya, jadi pas saat festival rembulan remaja sana tuh mainnya Cai Langkok. Cai Langkung. Main Cai Langkung ya. Itu untuk pemanggilan para dewa. Oh, gitu. Jadi mungkin dewa-dewa kemakmuran seperti itu ya, dipanggil untuk datang biar warga sana
makmur mungkin ya. Ya untuk tanahnya makmur seperti itu pas saat festival rembulan. Dan festival rembulan itu sebagai rasa syukur juga. Ya rasa wujud syukur para warga tersebut mengadakan festival rembulan. Jadi untuk wujudnya sama pakai batok kelapa juga. Pakai batok kelapa. Sebenarnya itu asal muasalnya itu batok kelapa itu gayung, karena gayung itu kan pada saat zaman dulu Iya, itu buat itu. ya pakai batok kelapa. Iya. Iya kan pakai batok kelapa. Sama sekarang juga masih dipakai untuk gayung untuk pemandian kalau adat-adat Jawa tuh orang-orang kayak siraman gitu yang mau nikahan gitu kan masih pakai gayung. Pakai gayung. Masih pakai batok gayung. kelapa. Iya, gayungnya menggunakan batok kelapa. Iya, gitu. pakai batok kelapa. Tapi itu ditambahin mungkin seperti tangannya, ya kan, seperti tangannya dan di ini kan kita nggak ada apa-apanya nih. Biasanya kalau benerannya itu ada dikasih kayak semacam pakaian atau kain lah ya di sini ya. Seperti berbentuk orang. Jadi kan orang itu ada pakaiannya kan. Jadi dipakein. Tadi sempet mau dipakein tapi ada yang protes. Jangan. Ya kan, ada. Jadi kita seperti ini saja. Ya, kita ya cuman untuk ilustrasi lah. Ilustrasi bentuknya seperti itu. Iya, bentuknya seperti ini ilustrasinya. Pun karena dadakan pakainya seperti ini. Iya. Tapi mau dicoba nggak? Hah? Coba mainin? Gak usah lah. Coba dulu. Gak usah. Enggak, orang biar tahu aja kayak gimana sih. Pada tahu ya kan, soalnya pada tahu kan. Belum ada yang tahu. Pada tahu. Ini ada komen ini. Saya udah tahu. Gitu. Coba gimana sih manggilnya gimana? Oh, nanti kita bahas itu pemanggilannya. Oke, tapi di praktekin ya. Iya, itu dia. Nanti ada. Jadi ada cara ritualnya atau cara bermainnya ya. Kebetulan Sobat Minor pas praktek nanti saya ada panggilan nih, ada ketemu klien nih ntar. Makanya cara bermainnya atau istilahnya mantranya ya. Ada mantra yang benar-benar sakral, ada mantra yang biasa kita ketahui ya. Iya. Ya. Tapi ntar kalau uji coba mantranya asal-asalan aja lah. Oh iya. Yang sakral aja. Enggak, tetap kita omongin yang sakral tapi kalau coba jangan beneran mantranya. Oh gitu. Iya. Dia apa? Pada tega-tega amat sih sama gua. Apa? Ya jadi bagaimana ini? Ya, jadi itu sejarahnya dulu. Urusannya korek aja. Sejarah dulu, sejarahnya. Jadi sejarahnya itu ya tadi dari Tionghoa. Ada juga yang dari tanah Jawa coba. Di bagian Bang Ipul ada di tanah Jawa. Ada dari tanah Jawa, dari Minangkabau juga jadi kekuatan dewa. Jadi yang dari Tionghoa itu memanggil dewa untuk rasa wujud syukur atas kemakmuran yang diberikan selama setahun. Iya, kalau itu ya kan. Kalau permainan Jai Langkung dikenal dengan sebutan Nini Towong kalau di daerah Jawa. Oh, itu. Tuh, jadi emang iya? Iya. Oh, itu. Jadi ada lagunya dan ada layar lebarnya ya, film Nini Towong itu. Iya, jadi atau permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Gitu. Jadi permainan ini tuh bukan hanya sekedar permainan yang memanggil roh kayak gitu, tapi untuk kan? Menolak bala. Untuk menolak bala katanya itu. Untuk tujuan tersebut ritual ini dilakukan bukan oleh anak-anak kecil melainkan orang dewasa juga. Itu versi Jawanya. Versi Jawanya. Geser ke sana aja jangan gua. Demen banget gua sih. Itu versi Jawanya. Jadi tapi gayung juga tuh ya di Jawa. Gayung. Jadi versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Jangka tuh yang itu ya, yang buat lingkaran gitu ya. Itu jangka itu kayak gitu. Kan dulu ke pasar kita juga dulu pernah mainin yang kayak begini tuh. Shoot gitu, jangka gitu. Oh, iya itu
kesini-sininya tuh pada zaman modern digantilah dengan jangka. Iya, versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orang sawah memanggil makhluk halus. Orang-orang sawah tuh kalau itu bebegik. Oh, ya sebutannya daerah mana tuh bebegik? Bebegik itu daerah barat. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Bebegik namanya bebegik. Kalau Jawa Tengah? Bebeguk. Juga enggak tahu Jawa Tengah itu apa. Saya sebut aja. Ya. Gitu. Jadi ada versi Jawa, versi Minangkabau gitu, Minangkabau sunting ya, ritual kalau di daerah Minangkabau tuh ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau tuh disebut lukah gilau. Lukah gilau. Kalau orang Sumatera tuh bilangnya lukah gilau. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balai Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah. Oh, gitu. Jadi kalau di Minangkabau tuh bukan maksudnya yang mainin tuh bukan kita, bukan anak-anak, tapi ada orang khusus yang mainin itu. Itu yang disebut tuh dukun apa? Dukun lukah. Oh, gitu. Karena memang sepengetahuan gue ya, mainnya itu kan sebenarnya di sini tuh ditempelin atau diikat sama pensil atau alat tulis lah. Iya, karena buat spidol. Iya, jadi ada kertas sama kayak mungkin kalau di Jepang itu oija kan ada papan kayak A B C D E 1 2 3 ya ini kan kita kertas tuh nanti ditempelin misalnya spidolnya tuh kita goyang sendiri, nulis sendiri biar dia nulis sendiri. Gerak sendiri. Permainannya tuh kalau setahu gua itu kalau itu 3 orang. Yang satu pawang atau yang bacain mantra, dan 2 itu megang. Jadi megangnya itu berhadapan, tapi begini ya. Jadi ntar kalau ini jadi lu jangan begini, kalau begini ntar jangkungnya marah nyolok gitu. Aduh. Jadi megangnya begini. Coba lu pegang berdua. Jadi pegang. Enggak, ini begini. Jadi lu pegang gini dan senjata juga jadi begini. Iya. Tuh, enteng. 2. Hah? Tangannya 2. Enteng tuh, tuh enteng tuh. Langsung dibacain itu jalangkung. Ya kan langsung baca mantranya. Ya kan baca mantranya. Jadi berkali-kali ya baca mantranya itu berkali-kali sampai tuh pengennya ke gua bos. Ya, sampai makhluk entitasnya itu datang. Makhluk roh halusnya itu datang ke ini medianya kan sebenarnya medianya. Masuk ke medianya dan goyang sendiri. Tadi nulis. Ya, goyang sendiri dan nulis. Itu tapi kalau di sini nih yang gue lihat nih di Minangkabau permainan ini tuh dilakukan 1 sampai 4 orang itu. Itu orang yang jadi yang bertugas memegang tuh lukah tersebut tuh si dukun itu. Terus tetap sama alat untuk menangkap air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam bentuk menyerupai vas bunga keranjang. Lukah ini digunakan untuk pertunjukan lukah gilau dengan didandanin menyerupai orang-orangan seperti halnya dalam permainan cahlan gong itu itu. Cahlan gong. Iya, cahlan gong itu. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu dan kepalanya terbuat dari labu atau tempurung kelapa gitu. Lukah berarti ini namanya lukah ya, kalau itu apa lukah ya? Iya. Lukah. Aduh, kaki gua lukah. Ya, pakai hak. Gitu. Aku lukah kamu. Iya, suka. Oh, suka. Gitu. Itu juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Gitu. Dan setelah masuk itu
tapi harus ganjil bang. Yang gue denger tuh harus Iya. entah 3 atau 5. Jadi kalau 3 2 orang yang megangin, 1 yang baca mantra. Ya. Kalau 5 4 orang. Mungkin kalau 5 itu agar nggak berat kali ya. Maksudnya jadi 4 orang yang 4 orang megangin. biar enteng. Ya, yang megangin. Kalau berdua doang kan misalnya kita nih coba. Iya, agak berat emang tadi juga. Nah, itu dia. Dan setelah masuk ya kan ke medianya ya kan, itu biasanya kita mengajukan pertanyaan Ke dia ya gitu. ya, mengajukan pertanyaan entah itu siapa pertanyaan gitu, ini ya, siapa gitu. ya, awal dari mana? iya, asal muasalnya dari pertanyaan yang ringan sampai pertanyaan yang kita maksud. Misal ada yang menyalahgunakan itu tentang perjudian atau nomor keberuntungan. Oh, minta nomor. Minta nomor atau untuk jodoh, Iya. ya kan? Untuk jodoh juga togel lah, Iya, ya kan? betul. Togel, nomor togel atau ya itu yang penyalahgunaan seperti itu. Sebenarnya sih kita aja tanpa dipanggil ya kan, itu sebenarnya itu kita hidup berdampingan, maksudnya ya di sekitar kita ada. Iya, ada. Iya kan, Iya, tanpa ada. dipanggil, ngapain dipanggil kan? Pasti ada lah. Iya, kayak lu nih, ngapain lu bikin begini? Ini ilham, dibantu sama ilham bikinnya, ya kan? Oh, anak art susah nih bikin beginian, ya Iya. kan? Ya kan? Nyari mangkoknya susah. Iya. Nih katanya yang punya mangkoknya setelah ini langsung dibuang, katanya kan dipakai lagi. Nah itu dia cai langgong ya kan, cai langgong. Nah jadi tapi biar lebih apa ya, maksudnya biar lebih pasti ini masukan kan, kadang kalau ada beberapa yang pernah cerita gitu, nggak terjadi apa-apa nih ya kan. Kalau memang untuk proses yang sebenarnya itu di tanah Jawa ya, atau ya nggak di tanah Jawa aja lah, itu tuh ada ritualnya lagi atau ada mungkin alat-alat yang lain selain ini untuk memanggil, seperti katanya menyediakan tanah kuburan, bakar kemenyan. Jadi bakar kemenyan, terus ada tanah kuburan di sekitar ruangan kita main ya. Iya. Tanah kuburan sama 7 kembang ya kan, 7 rupa. 7 kembang, 7 Kembang 7 rupa. kembang 7 rupa ya kan. Jadi kembang 7 rupa sama ini menyan, bakar menyan sama 7 apa lagi kita dia lupa. Kembang 7 rupa. Ya, selain kembang 7 rupa, bentar. Merah, kuning, hijau. Ada 7 apa lagi tuh dia? Oh, sama 7 gorengan. Walah, masa? Serius. Sama 7 gorengan. Nih Beda-beda tuh, kayak bakwan, tempe, terserah itu mau tahu. terserah. Ya, abang adanya apa nih bang? Ya kan, terserah. Ya ini ada nih, tadi mana ya? Ada tadi di mana ya? Ada deh. Ntar. Oh, jadi pakai gorengan juga. Iya, ada 7 kembang rupa, terus tanah kuburan. Bentar ya. Enggak ada. Ada. Tinggalan kali gorengannya. Ada ya? Tadi ada. Ketinggalan kali, lu taruh mana? Coba lu balik lagi tukang gorengannya. Nah ya seperti itulah. Jadi 7 ada tanah kuburan, Ya 7 pokoknya lupa, bahan-bahannya seperti itu. Menyan, iya. kembang 7 rupa, Iya. dan 7 makanan Iya. gorengan. Iya. Apa aja bebas. Iya, dan ini, oh iya nih ada nih apa namanya, teh Pahit. kopi pahit. Iya, Sama- kopi pahit sama teh pahit. Ya sama kopi manis. Iya, sama rokok dah. Iya, teh pahit
sama teh manis sama air putih. Jadi itu disediakan Indomie nggak Indomie? dua. Itu ya kan disediakan dua. Nggak tahu kenapa dua ya. Mungkin nomor itunya kali. Disediakan dua. Nomor sakralnya. Mungkin ya kan dan harus jadi kopi 2, kopi 2, teh 2. Iya. Jadi berapa? Tapi jangan bilang 2 kalau makannya 3. Iya. Abang makannya apa? Apa namanya istilahnya kalau kayak gitu? Apa namanya? Darmaji. Iya. Apa tuh? Dari hiji. Dia Darmaji, Dahar 5 ngaku hiji. Abang tuh ya? Darmaji. Oh, iya. Kalau gue mau ngaku atu. Hah? Iya atu. Oh, ada Jadi 3. Ada Darmanto. Hah? Siapa ya? Hah? Oh. Oh, parah lu, Pai. Ya kan banyak namanya Darmanto mah. Ya. Iya. Nah, ini mana lagi ya? Jadi permainan Jalangkung juga versi-versi bahasa-bahasanya juga banyak, Pai. Banyak. Banyak kata-kata yang diucap berkali-kali itu setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka permainan dapat yang tadi dibilang mau nanya apa gitu ke mereka pertanyaan tersebut, terus yang mereka yang ditulis alat tulisnya itu diikat di boneka itu. Ya, dan ini ada kita mantranya ya atau kata-kata yang diucapkan saat bermain Jalangkung ini. Kita versi yang umumnya aja ya, yang umum. Jangan yang sakralnya ya. Yang umumnya ini Jalangkung, Jalangset. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Jalangkung, Jalangset. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung, Jalangset. Kagak dah. Bercanda. Ya itu kata-katanya yang diucapkan yang umum yang sering diucapin. Iya, pas saat bermain Jalangkung. Itu sampai berulang-ulang, tapi mungkin ada sesajennya ya kayak tadi itu. Ada sesajennya dan dipasangin pensil atau spidol alat tulis sama kertas. Dibaca berulang-ulang sampai masuk ke medianya, baru kita tanya-tanya ya kan. Duh, merinding nih. Iya, terus mitos hantunya juga karena ada itunya juga yang ritual memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Permainan Jalangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang munculnya mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang mainin permainan ini. Makanya jangan sekali-sekali dah mainin yang kayak begini gitu. Daripada ntar kesurupan kan berabe. Iya, maksudnya zaman dulu tuh gue inget banget zaman SMA ya, waktu film Jalangkung yang pertama ya. Ya kan mau nggak lama ADC ya kan. ADC duluan apa Jalangkung pertama? Jalangkung tuh ya? ADC dulu heboh dan Jalangkung ya kan. Film Jalangkung yang siapa? Ya. Rizal Mantovani ya, Rizal Mantovani itu beliau tuh memang produser handal, sutradara handal, khususnya buat film horor ya. Dan itu booming banget kan, pas saat booming itu zaman SMA ya, gue ingat itu banyak anak-anak SMA itu yang iseng atau penasaran ingin coba main kayak gini. Bermain Jalangkung ini ya kan, bermain Jalangkung. Dan ini kan kok mati nih gua. Cek. Halo. Iya. Ya apa? Kagak, iya terus lu ngomong. Ya. Nah, ini kan kalau udah datang
cara mulanginya itu ya kan Bang, Iya. itu ada berbagai macam, tergantung apa maunya yang masuk nih. Yang yang masuk ke media ini. Iya, yang masuk ke boneka ini, Iya. kan, yang masuk ke boneka ini tergantung maunya. Kan mantranya itu kan pulang tak diantar. Iya. Tapi kadang-kadang Nggak mau pulang. nggak mau pulang. Kadang-kadang ada yang harus diantar. Ke tempatnya. Ya, ke tempatnya. Ada beberapa pengalaman orang yang harus diantar atau harus ada syarat-syarat apa untuk agar Dia mau pulang. gitu ya kan. Dan apabila itu nggak diturutin ya kan, itu katanya membuat masalah untuk para pemanggilnya. Ya. Nah itu dia itu Ya. ngerinya tuh seperti itu. Jadi imbasnya tuh ke yang main itu Ya. resikonya gitu loh. Resikonya apabila nggak diturutin syarat-syaratnya untuk pulang ya kan, dan menjadi marah Iya kan. apabila nggak diturutin ya kan. Apa gede nih kayak gini nih nih. Sobat Binor. Ilustrasi permainannya kayak gini. Tapi kan kalau Terus sebenarnya ada lilin juga berarti tuh situ. lilin ini sebenarnya ngikutin kayak Oija kan, kayak di film Oija tuh yang dari Jepang itu dia pakai lilin-lilin juga, tapi dia di atas meja kan. Kalau ini di tanah. Dia di tanah ya kan. Oh, ini dia dikasih kain seperti baju kan yang Iya, dipakein baju. tapi Iya nggak di tangan. oh pensilnya di bawah ya. Tuh dua orang meganginya. Karena biar gampang nulisnya kan kalau di bawah kan, kalau di tangan susah dia nunduk begitu. Benar. Tuh ya, kurang lebih seperti itu Ya, permainannya Sobat Binor. Kurang lebih seperti itu. Tapi tadi itu mungkin bajunya dikasih merah-merah seperti darah. Iya, buat ini biar Seru. Biar serem ya kan. Serem. Namanya konten ya kan. Kayak iya, kita aja. Iya, biar serem. Wow. Nah, itu dia. Dan ada pengalaman kisah nyata nih ya untuk kesaksian. Iya, Kesaksian dari netizen. Iya. Dari namanya Irma Sofia. Iya, anak sekolah SMP. Kelas 1 SMP. Oh ya, kisahnya itu terjadi pas saat dia ini kelas 1 SMP ya kan. Ini treat ya, atau dia menceritakan di dunia maya di Quora. Ya kan. Jadi dia mencoba permainan ini. ya. Jadi saat itu dia waktu kelas 1 SMP ketika ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, betul. Jadi di sekolahnya ada kegiatan ekstrakurikuler dan ada sebagian siswa yang rumahnya jauh, terus ya, memilih nggak pulang. Ya, dari sekolahnya dan memilih untuk tidak pulang, nginap di sekolahnya ya kan. Jadi ketika jeda antara pulang sekolah dan waktu eskul, setelah makan siang kita biasa berkumpul. Oh, jadi sebelum eskulnya mulai nih. Iya, sebelum eskulnya mulai dia ngumpul dulu nih makan siang. Ngumpul karena pulang rumahnya jauh, nanggung, makanya dia nggak mutusin udahlah sini aja lah gitu. Tanggung gitu ya kan. Mungkin ekskulnya mulainya jam 4, pulangnya sore, jam 1 ya kan, nanggung nih ya kan. Daripada nggak keburu nunggunya di sekolahan. Jadi setelah makan siang biasa berkumpul, entah di kelas kosong ya, dia ada di kelas kosong untuk sekedar pertamanya ya sekedar saling curhat atau berbagi cerita. Jadi ada suatu ketika ini satu orang ya temannya bercerita pernah bermain jalangkung dengan teman-temannya, bahkan katanya sampai didatangi tuyul yang konon sering berkeliaran di pasar dekat rumahnya. Ini kalau kita lagi enak, yang teman kayak gini nih yang rese, lagi enak curhat, ngomongin apa pacar atau apa, tahu-tahu horor. Iya, horor ini. Jadi kan, tentang hantu-hantu. Temenan kayak gitu Dia mah gitu ya? Iya. Dialah. Ada orang kayak gitu. Bahkan katanya sampai didatangi oleh tuyul juga kan. Ya, karena cerita itulah
Jadi ada ide dari teman dari salah satu temennya nih kan. Iya, dimulailah jadi permainan Jalangkung. Dibilangin di sini permainan sesat tersebut karena sebenarnya ini permainan tradisional nggak sesat sebenarnya. Tapi disalahgunakan saja mungkin ya itu kan. Yang bikin sesatnya kayak gitu. Iya, yang bikin sesatnya dia nggak ada pengetahuan tentang permainan ini atau nggak ada pawangnya ya kan, itu asal main aja main aja ya kayak lo nggak ada pawang nggak ada apa asal explore aja udah tinggal gua repot. Nah itu dia, dan akhirnya mereka main nih ya kan, akhirnya main dan katanya itu hanya pakai peralatan sederhana dan ini hanya selembar kertas yang ditulisi abjad A sampai Z, lalu angka 0 sampai 9. Iya. Lalu nggak ikut ya 10-nya ya? Kan 0 sampai 9, 0, 1, 9, 10 bisa 1 sama 0. Iya. 10-nya nggak ikut? Enggak, lagi di rumah ya kan. Lalu di bagian bawahnya ditulis masuk dan keluar. Dan uang koin bebas nominalnya ya. Apa lu? Lanjut ya. Lu ngapa sih? Nggak apa-apa. Itu begitu kok tiba-tiba diem. Dan lanjut. Lanjut. Itu dan uang koin 100 rupiah. Bebas nominalnya. Ya. Yang ringan. Nominalnya bebas. Hanya saja kita nyari nominal terkecil. Lanjut bacanya. Ya, terus mereka melakukan di kelas kosong atau sudut lorong yang gelap. Jadi kertas digelar di meja. Terus koin ditaruh di atasnya. Masing-masing dari mereka tuh menyentuhkan ujung telunjuk di atas koin. Oh, berarti kayak Oija. Iya. Gitu. Terus goyang sendiri. Iya. Tuh. Awalnya koin kita putar-putar secara acak. Iya. Dengan sentuhan yang agak ngambang, tidak terlalu menekan, jadi jangan terlalu ditekan. Jadi gini gitu tuh. Sambil mengucapkan kalimat pemanggilan yang sudah terkenal seperti di film-film setelah Jalangkung. Iya, di film-film. Jadi setelah ada yang datang, koin akan bergerak ke arah masuk. Setelah itu kita bebas menanyakan apa aja yang tadi dibilangin. Bebas mau nanya apa kek gitu kan. Berhubung waktu itu kita masih pada ABG, ini mereka waktu itu masih pada ABG, masih labil. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari seputar percintaan gitu ya. Entah mereka nanya nanti cowok gue siapa ya, cewek gue siapa ya, gitu. Si Anu suka sama saya ya, gitu ya kan mungkin. Gitu. Jadi mereka bertanya tentang percintaan. Jadi sebagai awalan mereka bertanya nama tamu tak kasat mata tersebut, jenis kelamin, meninggalnya kenapa. Jadi mereka tuh awal-awal tuh nanya dulu nih ke si media ini nih, namanya siapa, terus kamu hantunya berupa apa, terus kenapa meninggalnya kenapa gitu, terus jenis kelaminnya apa gitu kan. Benar. Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan seperti yang tadi percintaan itu di kelas. Kira-kira siapa yang suka aku gitu. Terus pasti namanya Ipul tuh ya. Yang nanya Ipul tuh ya. Terus si Anu kira-kira suka nggak sih gitu. Iya, benar. Gitu. Dan pertanyaan receh yang lainnya lah gitu, pokoknya ya kan? gitu. Nah, terus apa? Awalnya sih pada nggak ada yang percaya gitu pas awal nyoba main dan koin permainan ini. Terus koin beneran bergerak ternyata Pak. Koin beneran bergerak. Terus mereka semua tuh bilang mereka tuh semua saling lihat-lihatan. Mau gitu. Beneran nih gitu. Jadi ini saling curiga. Iya, itu satu sama lain, jangan-jangan akal-akalan. Iya. Jadi nggak ada yang percaya awalnya. Awalnya tuh nggak ada yang percaya. Lu bohong lu nih. Lu kali yang goyangin gini, lu kali goyangin gini gitu. Tapi cuma lihat-lihatan doang dalam hati ya kan. Iya. Terus mereka dengan sengaja mengarahkan koin
salah satu dari mereka nih dengan sengaja mengarahkan koin, terus semua menggeleng dengan sorot mata takut tapi penasaran. Jadi mereka sebetulnya takut gitu, tapi mereka juga penasaran gitu loh. Beneran gak sini gitu kan. Terus akhirnya setiap ekskul mereka tuh selalu melakukan permainan itu. Jadi mereka ternyata sering mainin ini. Jadi setiap nunggu acara ekskul mereka main gitu kan. Gitu sampai akhirnya sadar enggak mereka tuh enggak harusnya main permainan ini gitu. Iya benar-benar. Jadi sebetulnya tuh biar udah apa mereka tuh sebetulnya nggak penasaran takut itu. Jadi kalau dipikir secara logika tuh ya memang nggak masuk akal juga sih itu kok bisa bergerak gitu loh. Iya. Jadi ini awalnya nggak percaya, mereka ini saling lihat-lihatan, saling mencurigai satu sama lain. Jangan-jangan ulah lu nih yang lu yang gerakin, jangan-jangan itu akal-akalan atau ya buatan lu lah yang gerakin dan sengaja mengarahkan koinnya. Tapi mereka lihat-lihatan saling, tapi mereka tuh nggak ngomong, lihat-lihatan doang. Itu bergerak beneran nih gitu. Tapi ini ada yang semuanya menggelengkan kepala dengan sorot mata ketakutan tapi penasaran. Jadi gua enggak itu tapi penasaran gitu. Kayak gitu. Mungkin ya sama lah kayak kita nih misalnya nih coba pegang gitu kan. Tuh lu begini gitu kan. Ini gimana bohong nih gitu. Kayak ada tuh di daerah mana ya yang main bambu gitu tuh, yang panjang gitu tuh, kayak kan suka ada tuh yang ikut gitu tuh. Tahu-tahu ada yang kesurupan gitu, yang bambu panjang dipegang gitu, kayak main tarik-tarikan gitu tuh. Oh iya. Di daerah-daerah sana tuh ada permainan kayak gitu tuh. Iya, nanti kita cari itu permainannya, ya kan. Lupa gua namanya tuh main apa. Iya kayak begitu, apa istilahnya gitu, bambu setan. Jadi tapi itu orangnya banyak kalau itu mah. Pai. Hah? Banyak orangnya. Iya. Biasa ada. Itu namanya tuh bambu goyang. Bambu goyang. Kasur goyang kali. Dulu terkenal di Ancol. Itu mobil goyang. Mobil goyang. Bambu goyang. Iya kan, terkenal. Bambu reot. Masih ada kayak mobil goyang? Enggak ada. Iya. Nah, itu dia makanya ya kita jangan main-main lah atau iseng-iseng kalau memang itu nggak tahu gimana caranya gitu, terus resikonya bagaimana nanti gitu. Kalau emang nggak ada tujuannya ngapain gitu ya kalau misalkan lu dengan media seperti ini lu mau nanya tentang masalah-masalah percintaan atau apa ya lu tanya aja langsung sama orangnya. Orang siapa? Iya, lu suka nggak sih sama gua gitu. Kalau gua nanya kapan gua nikah lagi? Bulan apa? Bisa gak? Ya, coba aja. Nah, yuk bantuin. Enggak. Orang yang nikah lu. Hah? Nah. Enggak ada pensilnya. Spidol. Enggak ada. Ada di tas gua spidol. Lu salah lihat itu. Enggak ada. Enggak ada spidol. Udah malam ah. Emang tahu sih. Nah, ini udah pagi kan itu. Udah pagi. Itu ya, masalah kita syutingnya kemalaman. Oh gitu. Iya. Tadi ada meeting. Ada kayak gitu. Kedengeran gak sih kira-kira kalau begitu? Kagak apa sih. Kebiasaan nih Sobat Pinor. Suka kentut sembarangan. Bohong Sobat Pinor. Hoax ya kan. Nah, itu dia. Ya pokoknya intinya Sobat Pinor jangan coba main-main. Iya, main kayak gini kalau yang enggak tahu gunanya apa gitu, untuk apa, jangan dah. Ya, daripada ntar kenapa gitu kan. Iya. Entar kenipi-kenipi. Tapi mungkin Sobat Pinor ada pengalaman nih waktu mudanya, waktu SMA-nya pernah main kayak gini dan ada kejadian yang aneh-aneh dan mungkin sampai celaka atau kesurupan gitu ya. Itu Sobat Pinor bisa tulis di kolom komentar dan mungkin bisa jadi narasumber kita untuk menceritakan pengalamannya dengan permainan ini Jalangkung ya kan.
Nah, mungkin ya Itu tapi itu Apa? juga ya apa? Sebetulnya ya nggak habis pikir aja gitu dengan benda seperti ini dia bisa bergerak masuk bisa Ya kan? bergerak sendiri gitu gitu. Jadi ya emang sih kadang-kadang orang kalau dipikir secara logika ya nggak masuk akal juga gitu. benar. Karena kan mungkin ya tahu karena dulu batok kelapa itu kan mungkin dari alam juga kan. Iya, Mungkin dari alam bisa dimasukin, kalau ini kan plastik. plastik Iya, gitu. iya. Itu mungkin gitu emang mediasinya memang dari dulu mungkin itu batok kelapa. Iya. Tapi seharusnya ini bener nih kita kasih baju atau kain ya kan, terus kita kasih rambut sini ya kan, mau kasih baju. Terus pakein wig gitu. Iya. Mana wignya ada gua no wig di rumah no kagak gua pakai. Iya. Nggak ada. Ya lu mie-nya aja lu taruh sini. Wignya beruntuk mie, ya mie aja situ. Nah itu dia. Udahlah, ditutup aja lah mungkin. Ya, Sobat Binor. Nah, karena kita nggak boleh main kayak gini ya. Iya nggak boleh. Nggak ada yang ahlinya juga ya. Nggak ada. Kita nggak ada yang ahli main gini. Kita ahlinya main apa yo? Ayo coba tebak Sobat Binor. Apalagi dia nih. Kok gua Ahli segala ahli. mau buka-buka aja. Ya, oke Sobat Binor, terima kasih. Yang udah nonton podcast kita, Ya. kita nggak lupa sampein, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya, subscribe. Pokoknya kita akan nyediain topik-topik yang menarik dan tontonan yang menarik dan menyeramkan. Ya, lebih Gitu. menegangkan Walaupun lah. agak sedikit ada guyon-guyonnya dikit dan nyeleneh gitu, tapi iya, ya benar. kalau untuk seremnya ya serem Ya. gitu. Jadi nanti kita mungkin ada segmen kayak paranormal activity ya. Iya. Jadi mungkin kita lagi ngumpulin stoknya dulu. Iya, Ya, iya. jadi kita seperti apa namanya tantangan uji nyali. Iya, tapi kita ini hanya kamera. Tapi nanti tetap akan ada penelusuran. Iya. Tetap akan ada penelusuran. Pokoknya tetap ditunggu aja lah. Gitu. Ya, tunggu aja nanti ada segmen-segmen yang lebih seru lagi. Tuh, oke, maksudnya. Oke, Sobat Binor, makasih cukup sampai di sini podcast kita malam ini. Jangan lupa ditonton podcast kita. Selanjutnya. Iya, tetap di Channel kita. jadi ngeblank nih gua. Tetap di channel kita. Tetap di channel kita, dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Guys, malam ini kayaknya sepi banget dah. Lihat kanan kiri